Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam dan perkenalkan saya Alfian Ibrahim dari kelas IFN 11 Program Pendidikan PJJ Teknik Informatika. Nomor mahasiswa 240401020184. Yang terhormat Bapak Muhammad Ikhwani Saputra selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Jaringan 2. Baik. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Jaringan 2. Ya, di sini ada beberapa soal. Ada 5 soal dan juga 1 poin untuk presentasi dan pembuatan video seperti yang dilakukan sekarang. Jadi di sini diminta untuk melakukan resume untuk jurnal tentang sistem jaringan, diminta untuk latar belakang, metode dan nilai tambah yang ditawarkan pada jurnal tersebut. Baik. Untuk yang pertama, untuk tautan presentasi YouTube, nanti setelah video ini selesai akan saya upload di YouTube saya, dan juga link atau tautan akan saya drop di bagian sini. Nah, oke. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ya di sini saya mengambil case ya berdasarkan jurnal dari sini dengan judul Sistem Pelacakan Ekspedisi untuk Barang Impor pada PT Floresta Trans Indonesia. Ya, ini jurnal diterbitkan dan ini pada tahun 2022. Lalu ini tersedia di situs Mendeley. Jadi ini memang jurnal resmi ya, ada nomornya dan lain sebagainya. Baik. Di sini untuk pada nomor 1 ya, latar belakangnya sih di sini ya menceritakan tentang PT Floresta Trans Indonesia yang bergerak dalam pengiriman ya, namun mengalami masalah terkait dengan informasi ketika barang dikirim gitu ya. Maka dilakukanlah analisa dan juga metode yang digunakan ya untuk analisa kebutuhan, salah satunya seperti desain database dan juga flowchart dan alur-alur lainnya gitu. Jadi PT Floresta ini dia mengalami masalah ya terkait dengan daripada pengiriman. Jadi dengan jurnal ini yang terkait dengan sistem jaringan membantu untuk PT Floresta dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Gitu. Di sini diberikan data model ya oleh penulis sebagai berikut ya. Jadi untuk pelacakan ekspedisinya ada beberapa database yang dibuat gitu. Kemudian di sini untuk alur proses tracking yang diusulkan ya, untuk start, kode resi, select status, lalu akan muncul status pengiriman seperti itu. Lalu adapun untuk proses trackingnya nanti di input untuk proses nomor resinya, kemudian di input untuk kode GPS pengiriman dari mana ya, kemudian nanti akan muncul peta lokasinya atau peta GPS-nya gitu. Adapun teknologi yang digunakan di sini ya ada Android, GPS, Google Maps. Jadi di sini menawarkan keunggulan begitu kemudahan gitu ya, karena GUI untuk Google Maps ini kita sangat familiar lah gitu ya. Interface-nya pun begitu mudah untuk dipahami untuk masyarakat umum. Jadi ini betul membantu untuk memudahkan dan menyelesaikan masalah yang ada pada PT Floresta. Baik. Demikian untuk nomor 1-nya. Lalu diberikan soal untuk nomor 2. Jelaskan dan gambarkan tentang virtual LAN atau VLAN ya, dan diminta untuk membuat model sederhananya. Jadi virtual LAN itu adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan LAN yang terpisah gitu ya. Jadi VLAN ini bisa dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain dengan siaran yang sama gitu. Jadi di sini ada contohnya untuk VLAN-nya
Itu di sini diskemakan dengan gambar terlampir gitu. Untuk poin nomor 3 di sini diminta untuk menjelaskan core suite. Di sini dimintakan untuk core suite, kemudian diminta untuk penjelasan core suite, distribution switch, dan juga access switch. Baik, dan di core suite di sini ya berfungsi untuk menangani trafik jaringan berkecepatan tinggi antar segmen jaringan dan antar data center. Jadi ini yang menjadi core-nya gitu ya di dalam lalu lintas jaringan. Adapun untuk letaknya biasanya pada pusat topologi jaringan ya, jadi menghubungkan distribution switch satu dengan lainnya. Gitu. Jadi seperti ini untuk letaknya. Kemudian untuk karakteristik, dia sangat cepat, high performance, biasanya memiliki fitur redundansi dan bandwidth yang besar. Untuk yang case di perusahaan saya tempat bekerja, core suite itu ada dua, jadi core suite 1 dan core suite 2. Di sini untuk memiliki fitur redundansi, jadi tetap berkelanjutan seperti itu ya. Lalu ada distribution switch ya, di sini untuk menghubungkan access switch dengan ke core suite. Ya, jadi di antara core suite dan access switch itu ada distribution switch. Nah, di sini juga untuk menangani routing antar VLAN. Nah, letaknya biasanya di tengah hierarki, bertindak sebagai penghubung dan pengelola trafik dari banyak switch akses. Oke, jadi untuk karakteristiknya juga mendukung fungsi layer 3, routing, filtering, dan traffic control. Kemudian untuk access switch di sini menyediakan koneksi langsung ke perangkat pengguna seperti komputer, printer, kamera, dan sebagainya. Di sini access switch berarti yang memang sudah di dekat end user gitu ya. Jadi kalau memang istilahnya sudah ada kabelannya, di situ butuh untuk user lain, bisa digunakan access switch bagi ke jaringan yang lain gitu. Jadi karakteristiknya biasanya layer 2 switch lebih banyak jumlahnya dibanding distribution atau core. Nah, ini untuk skemanya, topologinya gitu kita bisa bilang. Untuk core switch dia turun ke bawah, lalu ada distribution switch. Dari distribution switch dia akan bagi ke access switch. Dari access switch ini baru ke end user atau kepada bagian komputer-komputer pengguna, pada user, demikian itu ya. Baik, lalu di sini untuk poin nomor 4 diminta untuk menjelaskan tentang teknologi VPN atau Virtual Private Network dan gambarkan fungsi dalam implementasi VPN. Jadi VPN ini sederhananya adalah memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi jaringan yang aman dan terenkripsi ke jaringan lain melalui internet. Dengan kata lain, VPN menciptakan private tunnel gitu, terowongan private di tengah jaringan publik gitu. Nah, VPN ini pada masyarakat umum mungkin miskonsepsi ya kita bisa bilang, tapi sebetulnya memiliki fungsi yang memang sangat besar dalam implementasinya di perusahaan gitu. Kalau kita berbicara dalam akses publik gitu ya, internet VPN ini gitu ya, jaringan private, membuat aktivitas web aktif menjadi lebih aman untuk setiap orang. Jadi kita tidak di spy, mungkin bisa kita bilang gitu ya. Nah, biasanya tipe koneksinya kan kurang aman karena menggunakan wifi publik. Nah, dengan adanya VPN ini akan membantu untuk menjaga keamanan dan juga perangkat yang kita gunakan. Nah, kemudian bisa memberikan remote access nih ke jaringan kantor bagi karyawan yang bekerja di rumah atau luar kota. Jadi misal ada sistem ya, biasa kalau kami itu gunakan SAP ya, itu servernya di perusahaan, namun hanya bisa diakses oleh jaringan perusahaan. Nah, jadi kalau kita lagi di rumah, kita nggak bisa akses tuh pada dasarnya gitu. Namun ketika kita menggunakan VPN, kita bisa terkoneksi ke sistem SAP tersebut gitu. Lalu salah satunya di sini berfungsi juga untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal perusahaan yang terpisah lokasi secara aman. Baik. Lalu untuk poin terakhir, diminta untuk menjelaskan network security dan bagaimana pendapat Anda terkait implementasi network security yang baik. Jadi network security yaitu praktik dan teknologi yang digunakan untuk menjaga keamanan jaringan dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, pencurian data, dan gangguan operasional.
Jadi ada segitiga CIA kita bisa sebut gitu ya, yang memang menjadi pusat network security-nya. Jadi ada confidentiality, integrity, dan availability. Jadi confidential, jadi security, network security ini harus confidential ya. Jadi memang tidak sembarang orang bisa akses. Lalu juga integrity. Jadi hanya terintegrasi apa sebutannya ya, manajemen integritas gitu ya. Jadi tidak bisa diminta oleh akses yang tidak sah gitu. Lalu juga ketersediaan atau availability-nya gitu. Lalu untuk implementasi yang baik bagaimana gitu kan ya. Sini kita bisa menggunakan VLAN untuk memisahkan grup perangkat berdasarkan fungsi atau tingkat keamanan, lalu meminimalkan risiko penyebaran lateral saat terjadi kompromi atau interupsi gitu ya. Lalu kita juga harus implementasi firewall gitu, dan juga ACL atau Access Control List dengan fungsinya yaitu menyaring trafik berdasarkan protokol IP dan port, mengontrol siapa saja yang boleh layanan tertentu. Jadi kalau di perusahaan tentu kita tidak bisa mengakses semua website yang ada di internet kalau di perusahaan, karena khawatir ada banyak bug malware yang memang masuk dalam paket jaringan. Jadi mungkin kita secara tidak sengaja masuk ke dalam laptop atau ke komputer gitu. Dengan adanya firewall ini membatasi akses tersebut. Lalu sistem autentikasi yang kuat ya, kita harus menggunakan MFA atau multi-factor authentication pada identity management. Jadi tidak hanya ID dan password, tapi harus ada multi-factor authentication seperti mungkin OTP WhatsApp atau Google Authenticator atau autentikasi berlapis lainnya. Di sini juga kita harus menerapkan protokol yang aman seperti HTTPS, VPN, dan SSH. Harus memastikan semua koneksinya terenkripsi gitu ya. Lalu perangkat keamanan endpoint-nya ya, untuk pada komputer user gitu, itu harus menggunakan antivirus, update patching juga harus rutin, endpoint detection juga harus lancar gitu ya. Kemudian jangan biarkan user menjadi titik lemah gitu. Lalu jangan lupa untuk melakukan backup secara berkala, siapkan perencanaan pemulihan, dan menjaga kelangsungan layanan. Tidak terakhir dan sebetulnya masih banyak lagi ya, cuman setidak-tidaknya juga di sini ada juga pendidikan pengguna. Biasanya dilakukan training atau edukasi seperti ancaman phishing dan praktik sandi yang aman gitu, karena titik terlemah dalam sistem itu sebetulnya adalah usernya gitu. Jadi sekuat-kuatnya sistem, kalau usernya pun tidak di training dan usernya lemah, itu sistem tetap bisa bobol begitu. Budaya keamanan pun harus dimiliki oleh seluruh tim. Jadi jangan biasakan password yang mudah gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau yang lain sebagainya. Dan harus juga aware terhadap link-link yang memang mencurigakan atau phishing. Demikian. Baik, itu merupakan penjelasan dan juga presentasi video dari 5 poin pertanyaan UAS ya. Saya harap jawaban tadi dan presentasi yang baru saya lakukan memenuhi ekspektasi dari Pak Ihwani ya. Semoga dapat menyelesaikan UAS dengan baik ya, sesuai dengan harapan, dan juga mendapatkan skor yang memang maksimal. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.